Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta UMP kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya bersama saya Yunia Findianggita dan berikut informasi utama untuk Anda. Sebanyak 392 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Tengah mengikuti seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA tahap 2 tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebanyak 392 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Tengah mengikuti seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA tahap 2 tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari itu dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL-Dikti Wilayah 4 Jawa Tengah, Profesor Dr. Dwiyono Puji Sugiharto MPD Kons di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP. Saat memberikan sambutan, Wakil Rektor UMP Bidang Akademik, Dr. Anjar Nugroho menyampaikan terima kasih kepada LL-Dikti Wilayah 4 Jateng, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada UMP sebagai tuan rumah penyelenggaraan seleksi ONMIPA tahap 2 tahun 2019. Kepala LL-Dikti Wilayah 4 Jawa Tengah, Profesor Dr. Dwiyono Puji Sugiharto MPD Kons mengatakan, seleksi ONMIPA untuk wilayah Jawa Tengah tersebut diikuti 392 peserta dari 25 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari 392 peserta yang mengikuti seleksi ONMIPA di UMP, terdiri atas 111 peserta bidang matematika, 95 peserta bidang fisika, 86 peserta bidang kimia, dan 100 peserta bidang biologi. Beliau mengatakan, institusi perguruan tinggi merupakan lembaga yang keberadaannya diandalkan untuk menjadi agen solusi pemecahan persoalan bangsa dan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi diandalkan sebagai insan cerdas kompetitif dan bermartabat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memiliki kemampuan menggunakan nalar dan akal budi secara efektif dan efisien, serta kemampuan mandiri dalam konteks belajar bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengembangkan daya nalar dan lapangan kerja. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Kemenristek-Dikti yang telah memfasilitasi kegiatan Olimpiade sebagai agenda tahunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada LL-Dikti. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Insinyur Aman Suyadi MP, yang juga Ketua Panitia Lokal Seleksi ONMIPA mengungkapkan, kegiatan ONMIPA adalah kegiatan rutin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kemenristek-Dikti yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UMP, Dr. Anjar Nugroho dalam sambutannya mengatakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, pendamping, dan seluruh tamu undangan di UMP dan Purwokerto secara umum. Yang kami hormati pimpinan bidang kemahasiswaan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi untuk tahun 2019 ini UMP diberi amanah oleh LL-Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Olimpiade Nasional Matematika dan IPA. Amanah ini kita coba kemas sebaik mungkin sehingga nanti berjalan dengan baik. Insya Allah dalam 2 hari ke depan, 2 hari tanggal 26 dan 27 Maret, Olimpiade akan digelar di UMP dan Alhamdulillah pembukaan sudah berjalan dengan baik dan hari ini juga insya Allah perjalanan hari pertama sudah sangat baik seperti itu. Jumlah pesertanya Pak dari mana aja? Jumlah peserta tercatat 392 mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Jawa Tengah. Oke, dan ini UMP dipercaya Pak untuk menyelenggarakan. Harapannya seperti apa? Harapannya karena UMP dipercaya sebagai tuan rumah dan UMP juga mengirimkan peserta, maka sebagai tuan rumah kami berharap UMP bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Olimpiade ONMIPA ini bisa sukses
lancar dan semua peserta merasa dilayani dengan baik. Itu sebagai tuan rumah. Sebagai peserta, kami berharap mahasiswa UMP bisa lolos ke tingkat nasional karena kami sudah punya pengalaman hampir setiap tahun kami meloloskan untuk berkompetisi di tingkat nasional di bidang ONMIPA ini. Jadi tahun ini kami berharap 4 bidang itu ada 1 wakil dari UMP. Masing-masing bidang mewakilkan 1. Apa aja Pak bidangnya? Bidang matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kami berharap satu-satunya setiap bidang itu ada wakilnya. Ini memang agenda rutin dari UMP juga ya Pak? Ini agenda rutin LLDikti dan ini tingkat nasional. Harus dipahami bahwa pada hari ini ada di seluruh Indonesia itu diselenggarakan dalam waktu yang sama, ONMIPA. Jadi kita sebagai tuan rumah agendanya LLDikti atau Belmawa Dikti, seperti itu. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Kantor Cabang Purwokerto menghibahkan bantuan 1 unit mobil untuk kegiatan operasional mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bantuan mobil tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BRI Cabang Purwokerto, Olowan Susanto Nasution, kepada Rektor UMP Dr. Syamsu Hadi Irsyad di Gedung Pusat UMP. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto menghibahkan bantuan 1 unit mobil untuk kegiatan operasional mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bantuan mobil tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BRI Cabang Purwokerto, Olowan Susanto Nasution, kepada Rektor UMP Dr. Syamsu Hadi Irsyad di Gedung Pusat UMP. Rektor Dr. Syamsu Hadi Irsyad dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada BRI Purwokerto karena telah banyak memberikan sumbangan kepada UMP. Selain menghibahkan bantuan mobil, sebelumnya BRI juga telah memberikan bantuan beasiswa pada mahasiswa UMP senilai 100 juta rupiah. Ia mengatakan adanya bantuan mobil ini akan meningkatkan pelayanan UMP khususnya kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami Kanca BRI Purwokerto menyerahkan bantuan 1 unit mobil HiAce untuk bantuan operasional kampus UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bantuan ini adalah bantuan dari CSR BRI, yaitu Corporate Social Responsibility, yang diberikan kepada instansi atau lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan BRI. Semoga nantinya setelah penyerahan ini dapat memberikan nilai lebih terhadap UMP dan dapat meningkatkan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Demikian harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BRI Cabang Purwokerto, Olowan Susanto Nasution, menyebutkan bantuan mobil diserahkan pada UMP dalam rangka penyaluran Corporate Social Responsibility BRI melalui program BRI Peduli. Bangga Berindonesia. Bantuan diserahkan antara lain pada UMP sebagai mitra terbaik BRI di Purwokerto. Sementara itu, mengatakan UMP menjadi salah satu kampus yang dipilih menerima bantuan dari BRI, sebab kemitraan BRI dan UMP sudah berjalan lama dan terus tumbuh dengan baik. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Dr. Anjar Nugroho segera dilantik menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hal itu dipastikan setelah penyerahan surat keputusan atau SK masa jabatan 2019 sampai 2023 oleh pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah melalui Ketua Badan Pembina Harian atau BPH UMP Profesor Dr. Haji Budi di ruang sidang Gedung Rektorat lantai 2 UMP. Dr. Anjar Nugroho segera dilantik menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hal itu dipastikan setelah penyerahan surat keputusan atau SK masa jabatan 2019 sampai 2023 oleh pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah melalui Ketua Badan Pembina Harian atau BPH UMP Profesor Dr. Haji Badui di ruang sidang Gedung Rektorat lantai 2 UMP. Acara penyerahan SK Rektor dihadiri oleh pengurus BPH UMP, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro.
Dalam SKPP Muhammadiyah disebutkan bahwa sehubungan telah terpilihnya nama calon rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto masa jabatan 2019 sampai 2023, perlu diangkat surat keputusan bahwa nama calon yang diusulkan menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto mampu dan dapat diangkat. Pertama, mengangkat Dr. Anjar Nugroho sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto masa jabatan 2019 sampai 2023. Kedua, SK ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 30 Juni 2023. Ketua BPH UMP, Profesor Dr. Haji Badui mengatakan, sesuai statusnya di UMP, dengan selesainya masa bakti almarhum Dr. Syamsu Hadi Irsyad, telah dipersiapkan dengan adanya pemilihan rektor yang sudah berjalan sebelumnya dengan baik. Dengan turunnya SK Dr. Anjar Nugroho sebagai rektor UMP, hanya tinggal menunggu pelantikan. Pihaknya berharap supaya Dr. Anjar Nugroho secepatnya melakukan persiapan pelantikan, karena memang harus proaktif supaya PP Muhammadiyah juga segera menentukan waktu pelantikannya. Menurutnya, ketetapan PP Muhammadiyah bukan tanpa alasan, tetapi juga membaca apa yang terjadi dalam prosesnya. Ia mengatakan saat pimpinan memberikan amanah, di dalamnya tersirat harapan yang sangat mulia. Tidak semata-mata Rektor UMP hanya menyenangkan pada PP Muhammadiyah saja, tetapi mandat yang diembannya untuk mewujudkan UMP yang berkemajuan. Sementara itu, Rektor baru UMP Dr. Anjar Nugroho mengatakan karena proses kepemimpinan harus tetap berjalan, ia berharap hingga menyelesaikan masa baktinya sampai 30 Juni 2023 dapat amanah. Ia mengatakan, Dr. Syamsu Hadi Irsyad meninggalkan banyak kesan dan warisan prestasi yang sangat luar biasa. Selain itu, ia juga mengatakan ingin membawa UMP betul-betul bisa menjadi tonggak untuk pemacu lebih maju lagi selama periode 2019 sampai 2023. Pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa tim statusnya supaya UMP yang semakin besar ini gerakannya menjadi lebih efektif dan efisien. Beliau itu di akhir-akhir periode menyampaikan ke saya bagaimana kita secepatnya untuk mengajukan akreditasi institusi. Sebetulnya beliau itu ingin menyaksikan bahwa UMP ini terakreditasi A ketika masih dalam kepemimpinan beliau. Tapi tentu Allah berkehendak lain, beliau sudah dipanggil dulu, ya kita sebagai penerusnya itu yang akan menjadi prioritas. Kita akan siapkan UMP ini menuju akreditasi A. Rencananya kapan Pak akreditasinya? Sudah. Ini sudah tim sudah berjalan, sudah bekerja. Sudah diajukan ke? Belum, kalau diajukan ya? belum. Berarti tahun ini. Akhir tahun ini kita ajukan untuk ke PAN PT. Ya. Terus rencananya Pak Anjar sendiri kira-kira mungkin dalam program waktu terdekat atau tadi sempat disinggung akan melakukan penataan ya, atau kita akan melakukan penataan sistem. Yang sistem selama ini yang belum ada di UMP, misalnya sistem informasi keuangan, ada sistem informasi kinerja pegawai, ini yang akan kita siapkan semuanya untuk membangun supaya sistem di UMP ini berjalan lebih baik. Dan kita juga akan persiapkan bahwa ke depan UMP sudah tidak ada lagi kertas-kertasan, tapi semua sudah paperless. Jadi mulai dari pendaftaran mahasiswa sampai kemudian mahasiswa ujian, persuratan yang langsung di UMP semuanya sudah paperless. Target buat kelas universitinya gimana Pak? Ya, itu akan tetap menjadi target jangka menengah kita, dan kita terus kembangkan kerjasama dengan luar negeri, di samping untuk meningkatkan pengalaman internasional mahasiswa, juga untuk meningkatkan kapasitas dosen. Satu lagi Pak, obsesi 4 tahun periode awal ini kira-kira berapa mahasiswa UMP yang ditargetkan? Insya Allah ya 20.000 lah. 20.000 ya? Ya. Strateginya Pak? Ya, kita terus melakukan publikasi, perluasan publikasi. Selama ini publikasinya hanya sebatas Jawa Tengah mungkin dan sebagian Jawa Barat. Besok sudah ke seluruh Indonesia kita akan publikasi. Yang paling diunggulkan apa Pak untuk menggait atau mencapai itu apa kira-kira? Tentu adalah kualitas masing-masing program studi. Program studi juga akreditasinya harus minimal B dan mungkin sebagian besar nanti sudah A.
Penataan wakil rektor kira-kira kapan Pak? Wakil rektor itu habis 30 Agustus, jadi per 1 September nanti ada pergantian wakil, per 1 September. Posisi wakil rektor satu yang tinggal Pak Anjar gimana? Nanti akan dirangkap oleh wakil rektor yang lain. Masih bisa dirangkap? Ya, masih dirangkap oleh wakil rektor yang lain. Ya. Saya sendiri masih merangkap dan juga nanti saya minta bantuan pada wakil rektor yang lain juga untuk menghandle pekerjaan bidang akademik. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar workshop. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Warta UMP.